Susu kambing Itawa dengan probiotik, cocok untuk siapa ya? uh, Hampir semua manusia sebenarnya butuh susu kambing ini ya, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Kenapa? Karena probiotik itu disebut sekarang sebagai organ keenam. Umumnya kan kita cuma punya 5 organ nih, jantung, paru-paru, hati. Nah, tapi ini ada lagi organ keenam, namanya disebut probiotik. Itu WHO mengklasifikasikan probiotik itu sebagai organ keenam. Dan rata-rata hampir semua manusia itu sudah kehilangan satu organ dalam tubuhnya, yaitu organ keenam, yaitu probiotik. Jadi umumnya kita di sini sudah kehilangan probiotiknya, organ keenam kita. Karena padahal ini adalah satu organ. Jadi dia bukan cuma, jangan dipikir dia ada makhluk kecil-kecil yang hidup di usus. Enggak, no. Dia adalah satu makhluk hidup memang, tapi terhubung antara satu makhluk hidup dengan makhluk yang lain, dan jumlahnya miliaran yang ada di perut, dan dia membentuk satu organ. Organ tersebutlah yang akan membantu pencernaan dan lain-lain di dalam tubuh kita, dan fungsinya banyak sekali, makanya diklasifikasikan sebagai organ. Makanya dan berita buruknya adalah kita sudah kehilangan organ keenam tersebut. Visi kami adalah bagaimana manusia terutama di Indonesia itu kembali memiliki organ keenam dengan cara adalah konsumsi bioetawa ini. Jadi selain mendapatkan manfaat kalsiumnya, mendapatkan manfaat proteinnya, sisa-sisa susunya itu akan bertahan sampai tahunan di dalam perut. Jadi bertahun-tahun akan tetap hidup di situ sebagai organ keenam. Jadi kita akan mendapatkan kembali lagi organ kita yang sudah hilang. Dan ini akan memberikan dampak perubahan yang sangat besar bagi tubuh. Orang yang diabetes akan tumbuh dengan diabetes, orang yang kolesterol, tekanan darah, asam urat, itu jantung dan macam-macam, mulai dari penyakit metabolik, sindrom metabolik sampai ke penyakit otak, stroke dan macam-macam itu akan sembuh. Kenapa? Karena mereka ditambahkan satu organ lagi ke dalam tubuhnya yang kita sisipkan ke dalam susu kambing ini. Jadi memang sih kalau saya sih menyarankan semua kalangan wajib, tidak memandang usia, karena mulai dari anak-anak sekarang itu sudah hilang organ keenamnya. Jadi manusia memang sudah diberi sama Tuhan itu organ keenam tersebut sejak lahir. Jadi kita sudah melakukan penelitian fesesnya anak yang baru lahir, bayi ya, yang baru lahir, kita fesesnya atau kotorannya itu kita teliti, di dalamnya sudah ada probiotiknya. Tapi akibatnya itu hilang seiring waktu. Probiotik itu hilang seiring waktu. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi misalnya antibiotik, makanan-makanan kita yang super processing food ya, umumnya ya. Hampir semua makanan kita super processing food itu bisa mengakibatkan probiotik kita hilang, sehingga kita kehilangan organ keenam. Nah, kita kembalikan lagi, insya Allah badan jauh lebih fit dan kita bisa menjadi orang yang berbeda dibanding sebelumnya karena adanya tambahan satu organ yang ada dalam tubuh. Nah, organ ini fungsinya apa? Dia berfungsi untuk menghasilkan protein. Jadi protein itu bukan hanya yang dimakan yang dari susu, dari ikan, dari tempe, dari tahu, tapi probiotik ketika ada dalam perut itu bisa menghasilkan protein juga. Contohnya pada sapi. Sapi itu makan rumput. Rumput itu proteinnya cuma 3%. Ya enggak, gajah makannya rumput, proteinnya cuma 3%. Tapi kenapa kok badannya bisa banyak proteinnya sapi? Kenapa? Karena sapi itu memelihara probiotik dalam tubuhnya. Jadi probiotik yang memakan rumput tersebut, kemudian probiotik itu akan mati, jasadnya itu adalah sumber protein. Jadi sama dengan ini. Jadi kita minum susu, susunya dimakan sama probiotik, probiotiknya mati, probiotiknya jadi protein. Itu salah satu. Nah, probiotiknya juga selama masa hidupnya dia bisa menghasilkan senyawa aktif. Kemarin kami mengidentifikasi hingga 80 jenis senyawa aktif yang bisa dihasilkan sama probiotik ini. Senyawa aktif ini bagus untuk antibiotik, bagus untuk sistem saraf, bagus untuk motorik halus, bagus untuk diabetes. Bahkan probiotik ini mampu menghasilkan insulin. Jadi nggak perlu lagi suntik insulin, mampu menghasilkan insulin dalam tubuh. Bahkan juga mampu menghasilkan vitamin dan mineral. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa probiotik ini mampu menghasilkan semua jenis vitamin yang dikonsumsi, vitamin A, vitamin B. Jadi nggak usah minum multivitamin. Kenapa? Probiotiknya yang menghasilkan multivitamin dalam tubuh. Bahkan probiotik juga mampu menghasilkan 83 mineral. 83 mineral. Jadi bayangkan kita harus minum 83 mineral ya. Mulai dari zinc, minum lagi Fe, misalnya kan dari produk-produk. Jadi harus mengkonsumsi 83 produk. Misalnya sangobion kan cuma satu, Fe, besi. Zat besi kan. Kemudian zinc dari susu ini, dari tablet ya Everscreen itu misalnya kan. Itu cuma satu. Bayangkan kalau kita harus punya 83 suplemen seperti itu hanya untuk memenuhi mineral. Sedangkan probiotik ini dia yang akan menghasilkan mineral
sekaligus vitamin, sekaligus hormon, sekaligus senyawa aktif. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita kehilangan satu organ yang sangat berharga, yaitu probiotik. Nah, jadi semua usia, baik itu dari anak-anak sampai orang tua, baik itu yang nggak sakit maupun yang sakit. Kalau yang nggak sakit dia akan mencegah, kalau yang sudah sakit akan membantu menyembuhkan. Seperti itu. Bahkan untuk penyakit diabetes, cukup konsumsi ini aja, nggak usah konsumsi yang lain, itu insya Allah bisa sembuh. Nah, karena adanya probiotik yang hidup nanti di tubuhnya, seperti itu.